Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pak Agustinus Paut bisa on cam dan yang lain yang tidak berhalangan sinyal mungkin bisa di on cam supaya kita bisa juga melihat satu dengan yang lainnya. Ya, selamat datang kembali dalam GPS Growth Bible School pada malam hari ini. Ini pertemuan yang keempat. Ya, setelah kita Senin kemarin libur, kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam pertemuan yang keempat. Mari kita terus semangat untuk kita dibekali semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, malam hari ini kita nanti akan dilayani oleh Bapak Dr. Agustinus Paut ya, dengan tema Kristologi. Mari semuanya sudah bersiap, kita akan mulai aja dengan doa. Lalu setelah itu nanti saya akan bacakan CV dari Bapak Agustinus. Pendeta Yotam boleh membuka kita dengan doa. Mari kita berdoa. Pada malam hari ini, di dalam kebersamaan kami di dalam Zoom, biarlah Engkau memberkati supaya kami bisa menikmati pengajaran yang disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Faot, supaya apa yang disampaikannya menjadi berkat bagi kami. Berkati kami semua Tuhan. Kami serahkan acara ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ya, Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan sebelum kita mulai lebih lanjut, bagi Bapak Ibu yang nama-namanya masih belum sesuai, bisa disesuaikan karena nanti di nama dan foto itu akan jadi absensi gitu ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Malam hari ini kita akan membahas tema tentang Kristologi dengan narasumber kita Bapak Dr. Agustinus Faut. Saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Agustinus Faut, nama lengkap Agustinus Faut, tempat tanggal lahir Hoi, 17 Agustus, wah pas hari kemerdekaan ini ya, 1993. Ya. Alamat tinggal di Wonorejo Indah Timur, Gang 7, nomor 41. Lalu lewat pendidikannya di tahun 2012 menyelesaikan S1-nya. Lalu 2016 menyelesaikan S1 Teologi, 2018 menyelesaikan S2 Teologi, lalu 2025 menyelesaikan doktoralnya Teologi. Ya, pengalaman pelayanan beliau dari 2020 sampai sekarang sebagai dosen teologi di STT Injili Indonesia Surabaya. Lalu mulai tahun 2024 sampai dengan sekarang sebagai penanggung jawab TPI Agape BG Johnson Surabaya. Bidang keahlian beliau pengajar bahasa Yunani dan eksegesis perjanjian baru, penulisan karya ilmiah, jurnal dan juga buku. Ada beberapa judul buku, kurang lebih ada 11 jurnal dan buku yang telah beliau tulis. Telepon Tidak perlu saya dulu. Ya, nanti waktunya telepon tuh. Kok kesini sih aku makan nggak matiin. Oke, langsung saja saya sampaikan, saya serahkan waktu untuk Bapak Agustinus Paut untuk bisa memulai pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan, Pak Agus. Baik, shalom Bapak Ibu. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan jelas karena tadi waktu Bapak moderator memulai itu ada sedikit terputus. Saya tidak tahu apakah dari jaringan saya atau mungkin di Bapak Cornelius. Mohon izin untuk konfirmasi dulu apakah suara saya jelas Bapak Ibu. Jelas, Pak. Baik, puji Jelas. Tuhan. Terima kasih untuk Dr. Yotam yang sudah menghubungi saya dan memberi kesempatan yang baik sekali untuk saya bisa berbagi dalam grup ini, sebab saya bagian dari jemaat GIA Kelapa Gading dan saya bersyukur sekali karena diberi kesempatan untuk berbagi. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Majelis yang ada di GIA Kelapa Gading. Ada titipan salam dari jemaat TPI Agape Surabaya yang saya layani.
Mohon maaf karena mereka tidak bisa hadir kalau di hari Senin, sebab kami Komsel gabungan itu di hari Senin dan sudah disepakati sebelum jadi TPI waktu itu, sehingga kami agak kesulitan dan beberapa pengurus memang agak kesulitan untuk ikut kalau di hari Senin, dan beberapa memang karena faktor pekerjaan sehingga belum bisa bergabung dengan baik di dalam grup untuk bertumbuh di dalam kelas ini. Tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan terus menolong kita dan Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini bisa mengikuti dan menerima materi di malam hari ini dengan baik. Satu topik yang sangat benar sekali perlu kita perbincangkan di dalam gereja Tuhan dan bahkan di dalam dunia teologi. Mohon izin untuk yang share screen ini bisa stop share screen supaya saya bisa share screen materi saya, dan nanti sesudah dari sesi presentasi saya akan mengirimkan materinya supaya Bapak Ibu bisa membaca ulang dan bahkan mungkin ada yang mau bertanya lagi atau diskusi melalui WhatsApp, silakan. Karena di layar masih ada yang share screen sehingga saya belum bisa share screen dengan baik. Pak Yotam, mungkin. Pak Otniel mungkin bisa membantu. Oke, oke. Sudah bisa, Pak. Saya sudah bisa share screen. Sudah ya. Baik, terima Oke, kasih. apakah materi saya sudah nampak jelas, Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Baik, Jelas. baik, Bapak Jelas. Ibu. Oke, terima kasih. Nah, topik malam hari ini bicara tentang kristologi tanpa berlama-lama karena waktu untuk presentasinya 30 menit. Kita tahu bersama bahwa topik kristologi ini adalah salah satu doktrin primer dalam iman Kristen. Dan untuk mempelajari doktrin ini ada beberapa bagian penting yang tidak boleh kita lepaskan. Baik dari segi historisnya dan juga pergumulan-pergumulan kristologi di sepanjang abad sampai hari ini. Dan juga ada problematikanya ketika dikaitkan dengan konsep soteriologi, apalagi kalau dikaitkan dengan studi tentang apologetika. Jadi itu materi yang cukup luas dan sangat-sangat dalam, sehingga dalam kelas ini saya hanya punya waktu 60 menit, 1 jam untuk menyampaikan, sehingga mungkin agak terlihat lebih singkat dan ringkas saja. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan nanti sesudah presentasi, dan kalau memang waktu yang sudah dialokasikan tidak cukup, nanti Bapak Ibu bisa bertanya melalui WhatsApp dan saya akan menjawab Bapak Ibu. Dan semua pertanyaan dipastikan bisa dijawab walaupun dengan kalimat tidak tahu. Dan mari kita sama-sama memperhatikan sedikit introduction terkait dengan doktrin kristologi. Doktrin tentang pribadi Yesus Kristus merupakan pusat dari seluruh sistem teologi Kristen. Karena di dalamnya terletak dasar bagi pemahaman tentang Allah atau proper, keselamatan atau juga soteriologi dan relasi antara Allah dengan manusia. Karena dalam satu pribadi ini kita akan belajar banyak hal. Kenapa Allah menjadi manusia dan bagaimana relasi manusia dengan Allah dipulihkan kembali. Makanya doktrin kristologi ini penting dalam iman Kristen. Saya akan memulai dengan definisi terkait dengan kristologi. Kristologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pribadi Kristus dan karyanya. Dan doktrin tentang pribadi Kristus teramat penting karena mendasari konsep keselamatan dalam iman Kristen. Dan ada masalah-masalah teologis yang dikaitkan dengan pribadi Yesus Kristus. Rairi mengungkapkan hal itu. Jadi dalam bagian ini pun saya mengutip beberapa buku teologi Kristen yang memberikan penjelasan yang menurut saya cukup baik terkait dengan doktrin kristologi. Lalu Thomas Wang juga memberikan penjelasan terkait dengan kristologi. Bahwasanya kalau kita bicara tentang kristologi, berarti kita harus membicarakan tentang siapa Yesus dan apa yang dilakukannya. Kemudian kita juga harus melihat sifat kemanusiaannya dan peristiwa kematian dan kebangkitannya. Untuk apa kita mempelajari itu? Supaya bisa menjawab apakah Kristus sepenuhnya Allah dan apakah Kristus sepenuhnya manusia. Atau istilah umum yang digunakan adalah Allah sejati atau manusia sejati. Sebab memang ada beberapa pengajaran yang berkembang dari abad ke abad bahkan sampai hari ini yang meragukan dua natur ini.
Miller juga mengatakan bahwa kristologi atau ajaran tentang pribadi Yesus Kristus adalah materi yang salah satu tema yang sangat mendasar dan penting dalam gereja. Kenapa penting dalam gereja? Dari bagian ini karena mencakup pengaruh doktrin-doktrin yang lain. Jadi kepentingan dari kristologi itu sangat mencakup ajaran-ajaran doktrin dalam iman Kristen. Baik itu proper, baik itu antropologi, dan juga waktu kita bicara tentang hamartologi atau dosa. Jadi saya akan spesifikkan pada kristologi saja, nanti ada relasinya dengan doktrin yang lain, mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan lain. Nah, mari kita memperhatikan selain daripada ajaran tentang kristologi yang baik dan benar, ada pula ajaran-ajaran sesat atau dikenal dengan bidat yang juga berkembang dan memberikan pengajaran terkait dengan Yesus Kristus. Misalnya ajaran dari Arianisme. Arianisme ini adalah salah satu kelompok yang punya keyakinan bahwa Yesus bukan Allah sejati, melainkan Yesus itu adalah ciptaan, yang nanti teori ini akan dikembangkan oleh saksi Yehova. Jadi teman-teman dari saksi Yehova itu kalau masuk dalam gereja, mereka terlihat baik sekali, tapi ajaran mereka itu sangat bertentangan dengan Alkitab. Bahkan semangat penginjilan mereka lebih tinggi dari orang Kristen yang memiliki pemahaman benar tentang kristologi. Jadi mereka akan, hari ini kalau diusir, besok mereka datang lagi. Walaupun mereka sesat dalam bagian ini. Jadi kita tidak boleh meniru ajarannya ditolak, tapi semangat penginjilan mereka, semangat misi mereka seharusnya membakar semangat misi kita sebagai orang Kristen. Lalu ada bagian kedua disebut dengan doketisme. Doketisme itu menjelaskan bahwa Yesus hanya tampak seperti manusia, tetapi ia tidak sungguh-sungguh manusia. Jadi menolak kemanusiaan Yesus Kristus. Lalu ada bagian ketiga, Nestorianisme. Yesus itu terdiri dari dua pribadi, yakni Allah dan manusia yang terpisah. Nanti kita akan lihat apakah ajaran ini tetap bertahan dan berkembang. Lalu ada monofitisme yang mengajarkan bahwa setelah inkarnasi, Kristus hanya memiliki satu natur yang disebut dengan natur ilahi. Lalu ada Apollinarianisme, Kristus tidak sepenuhnya manusia. Lalu berkembang lagi ada ajaran yang lain disebut dengan adopsionisme. Yesus hanyalah manusia biasa yang diangkat menjadi Allah dan nanti akan diambil oleh teman-teman Muslim yang tidak mempelajari Alkitab dengan baik, tapi menggunakan topik-topik ini hanya untuk memberikan ceramah-ceramah yang menyesatkan banyak umat. Lalu kemudian ada orang-orang Kristen yang juga tidak setia pada Alkitab, tidak setia beribadah, tidak setia mendengarkan ajaran-ajaran sehat dalam gereja, dan mereka akan mengikuti ajaran-ajaran sesat ini. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan, di samping ajaran tentang kristologi yang baik dan benar, ada pula ajaran-ajaran sesat yang berkembang. Dan bahkan mungkin kalau mau disurvei, ajaran sesat itu lebih populer daripada ajaran-ajaran yang benar. Maka di dalam bagian ini pun kita lihat salah satu kesimpulan singkat dari semua materi yang berkaitan dengan kristologi, sesat atau bidat itu tadi. Semua ajaran sesat ini pada dasarnya hanya jatuh dalam dua kesalahan besar. Satu, menyangkal keilahian Kristus. Dan yang kedua, menyangkal kemanusiaan Yesus Kristus. Yang satu kelompok hanya menerima keilahiannya dan menolak kemanusiaannya. Dan ada yang menolak kemanusiaannya dan menerima yang ilahi saja. Maka di dalam bagian ini kita perlu membangun dasar iman kita pada dasar biblika atau dasar-dasar Alkitab. Karena di dalam bagian ini terkait dengan pertumbuhan, dan di dalam Zoom ini juga yang ikut adalah hamba-hamba Tuhan yang dipersiapkan untuk menjadi pelayan, dan juga mungkin ada yang awam, sehingga saya tidak akan lebih banyak menggunakan istilah-istilah teologis yang mungkin sulit dimengerti, tapi saya akan lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa sederhana yang dapat ditangkap dengan baik dalam topik kristologi ini. Mari kita lihat, selain daripada ajaran-ajaran sesat itu tadi, sebetulnya melalui konsili-konsili itu sudah memberikan jawaban terhadap ajaran-ajaran sesat atau para bidat itu.
Misalnya konsili Nicea yang berkembang 300 yang dilakukan pada tahun 325 Masehi, fokusnya untuk menjawab Arianisme tadi dan kembali menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah sehakikat atau homoousios dengan Bapa. Jadi kalau misalnya Arianisme menganggap Yesus bukan Allah sejati, tapi Yesus itu hanyalah ciptaan, sudah dijawab dalam bagian ini bahwa dalam konsili Nicea sudah memberikan bantahan Yesus Kristus itu adalah sehakikat atau homoousios dengan Bapa. Dan nanti Bapak Ibu juga akan mempelajari dengan perkembangannya sampai hari ini. Ada juga pendeta-pendeta, ini tidak semua pendeta ya Bapak Ibu ya, masih oknum. Ada oknum-oknum pendeta yang rupanya melanjutkan ajaran yang sama. Memandang Yesus Kristus tidak setara dengan Bapa, tapi lebih rendah dari Bapa. Karena itu dalam bagian ini Bapak Ibu akan melihat beberapa teks juga dalam Alkitab nanti yang menegaskan bahwa Yesus itu sebetulnya sehakikat dengan Bapa. Nanti saya akan bahas ketika kita bahas teks-teks dalam PB. Lalu konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi melanjutkan rumusan-rumusan yang disampaikan oleh di konsili Nisea dan menolak ajaran yang merendahkan Kristus dan Roh Kudus. Dan kembali meneguhkan kembali keilahian Yesus Kristus, bahwa Yesus setara dengan Bapa. Lalu konsili Efesus tahun 431 Masehi menolak Nestorianisme dan kembali menegaskan bahwa Yesus adalah satu pribadi, bukan dua pribadi. Memang kalau kita lihat Nestorian ini kan terjebak pada due natur Yesus Kristus, tapi nanti saya akan sampaikan itu di topik selanjutnya. Lalu konsili Kalsedon tahun 451 menolak juga monofitisme dan kesalahan lainnya yang menegaskan bahwa Yesus Kristus memiliki dua natur, ilahi dan manusia, dalam satu pribadi. Dan ada 4 prinsip yang disampaikan di dalam bagian ini. Dua natur Yesus Kristus itu hadir dalam satu pribadi yang yakni Yesus Kristus dengan 4 prinsip utama, tanpa bercampur, tanpa perubahan, tanpa pembagian, dan tanpa pemisahan. Dan dari 4 rumusan ini, itu yang menjadi salah satu argumen taksi dasar terkait dengan dua natur Yesus Kristus, atau disebut dengan hypostatic union. Nah, mari kita perhatikan dasar Alkitab tentang Yesus Kristus, baik pelajaran dalam PL maupun PB nantinya. Dalam PL, kalau kita perhatikan memang ada beberapa ayat saja yang saya gunakan, tapi ada cukup banyak ayat. Hanya mempertimbangkan waktu, maka saya memberikan beberapa ayat saja. Yesus Kristus disebut sebagai Allah dan firman Allah. Karena dalam Kejadian, mulai dari Kejadian pasal 1, ayat 1, ayat 2, berfirmanlah Allah, dan seterusnya. Dan kalau kita melihat relasi antara Kejadian pasal 1, ayat 1 yang mulai dengan Beresit bara Elohim, ide itu hampir sama dan setara dengan ungkapan Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 1 ketika ia memulai Injilnya dengan NRK en hologos, kai hologos en prostantion katias en hologos. Jadi dalam ungkapan-ungkapan ini sebetulnya mulai memperkenalkan siapa firman itu, siapa Yesus sebetulnya. Lalu dalam bagian kedua, misalnya Keluaran 3 ayat 14, aku adalah aku, atau dalam ungkapan yang biasa dipakai itu adalah ehye, atau nanti ketika digunakan dalam perjanjian baru menggunakan istilah ego ini. Dan kalau tidak salah di tahun lalu itu Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Yahya, sudah memberikan 7 seri khusus terkait dengan istilah ego emi yang digunakan oleh teologi Yohanes terkait dengan Yesus Kristus. Dan itu sebetulnya ada relasinya dengan ungkapan di dalam perjanjian lama. Lalu Yesus Kristus adalah hamba yang menderita, dinubuatkan dalam Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai ayat yang kelima, dan itu nantinya akan digenapi dalam perjanjian baru. Yesus Kristus adalah anak Allah yang dijanjikan atau dinubuatkan dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5. Karena di dalam bagian itu ungkapan memang menggunakan telah dalam perjanjian lama, karena para nabi itu melihat atau menulis berdasarkan sudut pandang Allah, bukan sudut pandang manusia. Sebagaimana Allah melihat segala sesuatu sudah terjadi walaupun itu masih di masa depan. Dan dalam nubuatan
lain, misalnya Yesus Kristus adalah pribadi yang memerintah Israel sejak purbakala. Misalnya mulai dari Mika pasal 5 ayat 1. Istilah purbakala ini nanti akan merujuk kepada satu bagian yang bukan lagi bicara tentang waktu startnya, tapi ia sudah praeksisten. Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Karena itu, kalau kita mau lihat dalam konsep perjanjian lama, Yesus tidak mungkin baru ada ketika ia hadir sebagai manusia, tapi dia sudah memiliki praeksisten. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Setelah itu baru terjadilah penciptaan. Dan karena itu mari kita lihat teologi perjanjian baru mulai dari teologi Matius. Saya bagi dalam beberapa bagian karena saya melihat dari teologi para rasul. Nah, Rasul Matius mulai Injilnya dengan memperkenalkan Kristus sebagai Immanuel. Nah, konsep Immanuel ini sebetulnya konsep yang sudah berkembang luas di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, Immanuel diartikan sebagai Allah menyertai. Mulai dari Matius pasal 1 ayat 23, Yesus Kristus disebut sebagai Immanuel, Allah yang menyertai. Lalu pada pasal 18 ayat 20, Yesus berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada, atau hadir di tengah-tengah mereka. Itu merupakan pernyataan atau peran fungsinya sebagai Immanuel. Lalu pasal 28 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Istilah yang digunakan dalam teks itu pun lebih merujuk kepada peran Yesus Kristus sebagai Immanuel. Jadi kalau kita memperhatikan teologi Matius terkait dengan konsep Immanuel, mulai dari struktur ini sangat jelas. Karena memulai dengan Injilnya, pertengahan Injil dan bahkan menutupnya dengan memperkenalkan Kristus sebagai Immanuel. Walaupun para teolog PB memberikan tema besar terkait dengan Injil Matius, bahwa Matius memperkenalkan Yesus sebagai Raja. Karena melihat dari silsilahnya dan nubuatan-nubuatan terkait dengan Raja. Nah, tapi dari bagian ini Bapak Ibu juga sudah bisa mendapatkan satu informasi yang sangat baik terkait dengan teologi Matius tentang Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu, Matius juga memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah. Dan konsep anak Allah ini kita tahu digunakan dalam teologi PB bukan berarti Allah beranak, tetapi ini bicara tentang relasi internal di dalam teologi Tritunggal. Bapak Ibu sudah mendapatkan poin tentang itu, jadi saya tidak akan lebih banyak membahas ini. Saya hanya akan memberitahu kepada Bapak Ibu terkait dengan teologi para rasul terkait dengan siapa Yesus. Lalu Yesus juga disebut sebagai terang yang besar berdasarkan Matius pasal 4 ayat yang ke-16. Yesus juga disebut sebagai anak manusia di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-8. Jadi nanti di dalam Injil Matius pun ia memperkenalkan gelar-gelar Yesus Kristus sebagai anak Allah dan anak manusia. Dan juga Yesus disebut sebagai Mesias. Kembali sekali lagi bahwa konsep Mesias itu sudah ada dalam perjanjian lama. Karena kata Mesias itu berasal dari kata Mesaya. Ketika seseorang diurapi untuk menjadi raja atau diurapi untuk menjadi imam dan seterusnya para nabi. Dan itu biasa digunakan dalam konsep perjanjian lama. Dan kita tahu bersama bahwa Matius itu adalah salah satu penulis Injil yang lebih banyak menggunakan formula-formula dalam perjanjian lama. Karena Matius ini sebetulnya kalau kita perhatikan lebih banyak mencatat peristiwa-peristiwa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama dan digenapi dalam perjanjian baru. Maka Matius seringkali menggunakan istilah supaya genaplah dan seterusnya. Selain daripada itu, ada teologi Lukas juga terkait dengan siapa Yesus Kristus. Maka Lukas itu memperkenalkannya sebagai penghibur bagi Israel di pasal 2 ayat 25. Dan juga kembali menegaskan tentang terang bagi bangsa-bangsa, kemuliaan bagi umat Israel, itu di dalam pasal 2 ayat 32. Dan juga memperkenalkan Kristus sebagai pribadi yang kudus dari Allah. Karena yang dipakai di situ dalam bentuk teks yang menggunakan atributif, maka memperkenalkan yang kudus dari Allah, itu berarti Yesus bukan berasal dari dunia, tapi asal dari Yesus Kristus adalah dari surga. Maka teologi perjanjian baru misalnya Lukas, Yohanes, dan Matius, kita akan temukan Yesus banyak sekali menggunakan istilah aku datang, aku datang, aku datang.
karena dia bukan dari dunia. Dan berkuasa mengampuni dosa. Ini merupakan tindakan ilahi, bukan tindakan manusia. Karena manusia tidak punya kuasa untuk mengampuni dosa selain daripada Allah. Jadi Yesus Kristus adalah pribadi yang berkuasa mengampuni dosa. Misalnya dalam Matius pasal yang kelima ayat 24. Kita tahu bersama bahwa Matius pasal 25, pasal 5 sorry, bukan 25, pasal 5. Mulai dari pasal 5 sampai pasal 7 itu adalah khotbah Yesus di bukit. Dan dalam khotbah Yesus itu ada ucapan bahagia. Dan selain daripada ucapan bahagia ada pelayanan-pelayanan yang hebat. Sehingga di akhir pengajarannya di bukit banyak orang kagum. Kenapa? Karena pengajaran Yesus Kristus berbeda dari para rasul. Berbeda dengan dari ahli-ahli Taurat, dari orang-orang Farisi. Maka dalam bagian ini kita temukan Yesus Kristus adalah pribadi yang berkuasa mengampuni dosa. Dan juga disebutkan Yesus adalah raja orang Yahudi. Mulai dari pasal 23 ayat yang ketiga. Selain daripada itu, dalam teologi Yohanes, kita akan temukan bahwa dalam permulaan Injil, Yohanes memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Allah. Argumentasi ini sebetulnya kalau kita memiliki waktu untuk memperhatikannya, Yohanes pasal 1 dia memulai dengan satu istilah yang baik dalam bahasa Yunani, NRK en hologos, kai hologos en prostanteon, kai theos en hologos. Itu akan menjadi problem karena ada beberapa penganut saksi Yehova mengatakan bahwa dia bukan Allah tapi dia suatu Allah. Karena dalam frasa kedua ketika di dalam teks itu katakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kata Allah yang dipakai dalam teks itu mereka terjemahkan sebagai suatu Allah. Tapi kita ditolong ketika kita belajar dari teks bahasa Yunani bahwasanya teks itu sebetulnya tanpa definit artikel penggunaannya pada theos dalam Yohanes pasal 1 bagian C itu justru dikenal sebagai nominatif predikatif yang bertujuan untuk menegaskan status daripada Yesus Kristus dan ditolong dengan kata adalah. Kata adalah itu dikenal sebagai kata kerja kopula yang ingin menegaskan tentang apa statusnya. Maka di dalam bagian itu secara jelas Yohanes dalam permulaannya memperkenalkan Kristus adalah Allah. Selain daripada itu dari eksistensinya pada mulanya adalah Allah itu sudah diterjemahkan sebagai ia sudah ada sebelumnya. Karena di dalam bagian itu kita juga melihat kata prostonteon yang digunakan dalam bagian itu sebagai improper preposition, proper preposition untuk menegaskan bahwa secara posisi Yesus setara dengan Bapa. Jadi bersama-sama dengan Allah. Maka di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 penempatan ini sangat jelas Yesus Kristus adalah Allah. Lalu Yesus Kristus adalah pencipta. Ini akhirnya memberikan jawaban terhadap ajaran Arianisme tadi yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah ciptaan. Sebab di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, Yesus Kristus diperkenalkan sebagai pencipta dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi. Dari struktur itu kita lihat secara jelas, Yesus Kristus adalah Allah dan Yesus Kristus adalah pencipta dalam ayat yang ketiga. Dan Yesus Kristus adalah terang. Tidak dalam bagian itu kalau kita lihat strukturnya, penjelasannya mulai dari praeksistensinya, keberadaannya dengan Allah, lalu kemudian statusnya sebagai Allah dan tindakannya dalam proses penciptaan, lalu kehadirannya di tengah-tengah umat manusia yang menerangi manusia dari dosa. Lalu kemudian Yesus Kristus adalah anak tunggal yang nanti diperkenalkan dalam satu ayat yang ke-18. Sebetulnya sebelum sampai ayat 18 itu ada ayat 14 yang memperkenalkan Yesus Kristus sebagai manusia atau Allah jadi manusia. Karena di dalam ayat 1 ia memulai dengan istilah hologos, NRK en hologos, kai hologos prostanteon, keteos on hologos. Maka di dalam ayat 14 itu dia memulai dengan kata kai. Dalam terjemahan bahasa Yunani itu dia mendahului teks firman itu dengan kata kai. Dan fungsi dari kata kai itu juga merupakan penghubung dengan ayat-ayat sebelumnya. Kai hologos sark egeneto kai eskenosin en hemon. Dalam bagian itu. Dan firman telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Lalu di dalam ayat yang
sama ayat 14 kita telah melihat kemuliaan Bapa di dalam Kristus. Kenapa? Karena di dalam Yesus Kristus ini disebut sebagai anak tunggal Bapa dalam ayat pasal 1 ayat yang ke-18. Dan Yesus Kristus adalah anak domba Allah di dalam 1 ayat 29. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, teologi Yohanes itu sangat sistematik. Karena di dalam pasal 1 ayat 41 dan pasal 4 ayat 25 memperkenalkan Yesus adalah Mesias. Kembali lagi sama dengan istilah Mesias yang dipakai dalam Lukas, sama dengan istilah Mesias yang dipakai juga dalam Matius. Merujuk kepada konsep ini yang sudah ada dalam perjanjian lama, merujuk kepada pribadi yang diurapi. Yesus adalah raja orang Israel dalam pasal 1 ayat 49. Selain daripada itu, Yesus adalah anak manusia sesuai dengan Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Dan Yesus adalah pribadi yang datang dari surga berdasarkan pasal 3 ayat yang ke-31. Jadi Yesus bukan lagi pribadi yang baru hadir ketika kita lihat dalam bentuk inkarnasi. Tapi dari teologi Yohanes, Yesus sudah ada sebelumnya. Dia sudah hadir terlebih dahulu dan datang dari surga. Karena itu saya pernah sampaikan orang dalam surga hanya satu, Yesus Kristus, dan tidak ada yang lain. Yesus diutus oleh Bapa. Makanya kalau kita belajar kristologi ini dia satu konsep sendiri yang disebut dengan kristologi utusan. Dalam konsep kristologi utusan itu bukan berarti Yesus Kristus lebih rendah dari Bapa. Tidak. Tapi dalam konsep kristologi utusan dia punya hakikat yang sama, setara dan sama. Diutus untuk melakukan kehendak Bapa. Maka dalam bagian ini Yesus memiliki juga segala sesuatu sesuai dengan Yohanes pasal 3 ayat 35. Dan itu hanya dilakukan oleh Allah. Allah yang memiliki segala sesuatu. Tidak ada ciptaan yang berkuasa dan memiliki segala sesuatu selain daripada Yesus Kristus. Yesus adalah juru selamat dunia. Menggunakan istilah juru selamat berarti dia ahlinya. Dia yang tahu segala cara untuk menyelamatkan dunia. Kata dunia sekali lagi, ini bukan merujuk kepada dunia secara geografis, tapi merujuk kepada orang-orang yang tinggal di dalamnya, manusia pada umumnya yang belum mengenal Allah. Yesus Kristus datang untuk menjadi juru selamat, maka itu menjadi satu berita yang sangat mendasar dalam iman Kristen. Mulai dari khotbah Natal, mulai dari Paskah, peristiwa Paskah, kita khotbah tentang Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia dan tidak ada yang lain. Yesus berkuasa menghakimi dosa dalam pasal yang kelima ayat 27. Kalau kita tahu bahwa kedatangan Kristus yang pertama itu untuk mengampuni dosa, maka kedatangan Kristus yang selain daripada itu, teologi Yohanes ini masih sangat berkembang ya. Yesus adalah roti hidup berdasarkan Yohanes pasal 6 ayat 35. Yesus Kristus adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Dan Yesus Kristus adalah pintu. Yohanes 10 ayat 9. Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11. Di dalam teks itu kalau kita memperhatikan ketika Yesus mulai menggunakan istilah ego emi, hopoimen hokalos ten suken aute, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya, mengorbankan nyawanya bagi domba-domba. Di dalam bagian itu memberikan kita satu prinsip teologi yang dalam terkait dengan pengorbanan Kristus di salib. Sebab ada juga teori-teori yang berkembang bahwa waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus bukan menyerahkan dirinya, tapi nyawa Yesus itu diambil oleh malaikat jahat, malaikat pencabut nyawa. Nah, ini kita perlu tahu bahwa dalam teologi Yohanes dan kesaksian perjanjian baru, Yesus itu menyerahkan diri, bukan dipaksa. Yesus menyerahkan diri untuk kita semua. Maka dia disebut sebagai gembala yang baik dalam teks itu. Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup, Yohanes pasal 11 ayat 25. Artinya di dalam teks ini tidak ada pribadi yang lain. Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dalam ungkapannya ego emi he hodos kai he eletia kai he soe.
Tidak ada yang lain karena semuanya menggunakan tunggal. Tidak ada yang lain yang sebanding setara dengan Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus Kristus itu beda dari pemimpin-pemimpin dunia lainnya. Yesus Kristus beda dengan tokoh-tokoh agama. Yesus Kristus beda dengan manusia pada umumnya. Lalu Yesus Kristus adalah pokok anggur di dalam bagian itu. Bahwasanya kita adalah ranting-rantingnya. Kalau mau berbuah harus ada dalam Kristus. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Baik terkait dengan buah memenangkan jiwa maupun buah dalam praktek hidup. Kita tidak mungkin bisa hidup kudus tanpa Kristus. Kita tidak mungkin hidup benar, tidak bisa hidup benar tanpa Kristus. Kita tidak bisa melakukan perbuatan baik tanpa Kristus. Kalaupun kita bisa berbuat baik di luar Kristus, itu tetap dianggap seperti kain kotor yang tidak memiliki nilai apa-apa. Semua perbuatan itu menjadi berarti ketika en Kristo itu kita ada di dalam Kristus. Lalu teologi Yohanes masih berkembang juga karena saya melihat dari kitab Wahyu. Yesus adalah Alfa dan Omega. Ia adalah awal dan akhir. Itu tidak bicara tentang urutan waktu. Tapi sebetulnya ungkapan teks itu ingin menegaskan praeksistensinya Yesus berkuasa. Sebelum dunia dijadikan dan setelah dunia dijadikan, semuanya kuasa dan otoritasnya ada pada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah kudus dan benar. Tidak ada yang lain. Dia satu-satunya dalam teks itu. Dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Yesus adalah amin, saksi yang setia, benar, dan permulaan dari segala ciptaan. Perhatikan sekali lagi, ini teksnya yang digunakan juga oleh para saksi Yehova untuk mengatakan bahwa ada kata permulaan dari segala sesuatu yang diciptakan. Berarti Yesus punya permulaan. Dalam bagian ini mereka tidak ditolong oleh teks ini karena kata permulaan menggunakan kata arke, dan arke tidak bicara urutan waktu, tapi itu bicara tentang praeksisten. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Lalu kemudian teologi biblika dari Paulus terkait dengan Yesus Kristus. Paulus memperkenalkan Kristus sebagai korban pendamaian. Kita ingat bersama bahwa untuk bebas dari dosa itu butuh korban. Dan korban pendamaian ini memang ada dalam perjanjian lama. Kalau kita lihat dari perjanjian lama sudah ada daftarnya dan sudah ada aturan-aturannya dalam kitab Imamat terkait dengan korban pendamaian. Namun semua korban dalam perjanjian lama itu merupakan pengantar, atau semua korban itu hanya gambaran tentang korban Yesus Kristus satu-satunya, korban pendamai dosa. Makanya dalam Roma pasal 3 ayat 25 Paulus memperkenalkan Kristus sebagai korban pendamai, mendamaikan manusia dengan Allah, karena Allah tidak bermusuhan dengan manusia, hanya manusia yang bermusuhan dengan Allah oleh karena dosa. Maka di dalam struktur itu sangat penting sekali kita perhatikan, karena Roma pasal 5 ayat 8 juga memperkenalkan Kristus satu-satunya penebus dosa. Sebab Allah telah menunjukkan kasih-Nya. Kata menunjukkan kasih-Nya dalam teks itu melalui apa? Pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan pengorbanan Kristus di kayu salib itu sebetulnya bukan pada waktu kita sudah bertobat, tetapi pengorbanan Kristus ketika kita masih berdosa, karena isi teksnya. Artinya Allah tidak menunggu kita bertobat dulu baru Ia melakukan penebusan dosa. Tapi pengorbanan Kristus di kayu salib terjadi ketika manusia dalam konteks itu masih menjadi seteru Allah. Karena dalam bagian itu seteru berarti masih menjadi musuh Allah. Saya tidak mengajarkan kepada ibu doktrin dari hyper grace ya, bahwasanya karena kita menerima kasih karunia jadi terus-menerus berbuat dosa, karena dalam teks itu tidak sedang berbicara tentang kita boleh terus-menerus berbuat dosa. Karena Roma secara jelas memberitahu kita, apakah dengan bertambahnya kasih karunia jadi kita terus-menerus berbuat dosa? Dia ada partikel dalam bagian itu, sekali-kali tidak, sekali-kali tidak, sekali-kali tidak. Lalu apa maksud ketika kita masih berdosa dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8? Itu sedang menunjukkan realita atau kondisi dari manusia. Bahwa manusia tidak mungkin bisa menyelesaikan dosanya di hadapan Tuhan kalau tidak melalui Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus tidak datang, manusia tidak bisa menyelesaikannya. Semua korban dalam perjanjian lama itu
hanya menutupi dosa, tidak menyelesaikan dosa. Tapi korban Yesus Kristus dalam perjanjian baru menyelesaikan dosa. Maka akhir dari peristiwa disalib, Yesus pernah berkata, tetelestai, sudah selesai. Dan Yesus Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Yesus Kristus adalah anak domba Paskah, sama juga dengan teolog-teolog ya, seperti Yohanes tadi, seperti Matius dan Lukas. Jadi perjanjian baru begitu konsisten memperkenalkan siapa Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah batu karang, menjadi fondasi iman Kristen dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang keempat. Jadi semua pengajaran harus didasarkan pada Yesus Kristus, bukan di luar Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pengantara tunggal dan tidak ada yang lain dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Saya sudah menuliskan satu artikel terkait dengan topik ini. Yesus Kristus adalah pengantara tunggal, itu terpublish di jurnalnya HTS. Untuk memberikan jawaban terhadap budaya-budaya yang ada di NTT. Jadi saya sudah menggunakan bagian ini sebab di NTT itu masih banyak orang yang menganggap orang-orang tua yang sudah meninggal itu masih menjadi pengantara. Kita mau berdoa kepada Tuhan Allah harus melalui mereka dulu. Sehingga tiap kali mau Natalan ada yang bakar lilin. Semoga di tanah Jawa dan di suku-suku yang lain tidak, di daerah-daerah Bapak Ibu, baik di Batak, di Nias, di Jawa dan seterusnya. Karena ada banyak orang menganggap orang-orang yang sudah meninggal itu mereka masih bisa menjadi pengantara doa. Kita bisa berdoa melalui mereka, doa minta berkat dan seterusnya. Alkitab melarang itu sebab pengantara dalam iman Kristen hanya satu, yakni Yesus Kristus Tuhan dan tidak ada yang lain. Karena Allah itu Esa dan Esa pula pengantaranya yakni Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Dan Yesus Kristus adalah pribadi yang berotoritas atas segala sesuatu. Mari Bapak Ibu perhatikan Kolose pasal yang pertama ayat ke-15 dan pasal 3 ayat 11. Di dalam pasal 15 itu ada beberapa istilah yang dikutip oleh orang-orang saksi Yehova untuk berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah ciptaan. Mereka pergi kepada istilah yang digunakan kata sulung. Kata sulung, lalu kemudian mereka berargumentasi bahwa karena ia adalah sulung, ada sulung di sini, berarti Yesus Kristus itu adalah ciptaan lebih awal dari segala sesuatu yang diciptakan. Tapi dalam teks bahasa Yunani, bagian ayat itu tidak bicara tentang Yesus diciptakan. Karena kata prototokos yang dipakai itu tidak berarti ciptaan, tapi dia berarti penguasa. Memiliki otoritas atas segala sesuatu. Jadi kata sulung itu tidak diartikan sebagai urutan, tetapi kata sulung itu diartikan sebagai penguasa atau pribadi yang berotoritas atas segala sesuatu. Lalu Yesus Kristus adalah pencipta di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Teologi Paulus sama dan setara dengan teologi Yohanes di Yohanes 1 ayat 3 tadi. Lalu Yesus Kristus adalah kepala gereja di dalam Kolose 1 ayat yang ke-18. Bahkan nanti Yesus Kristus, dalam Yesus Kristus itu al-hadir, berkenan hadir di dalamnya. Di dalam ayat yang ke-17, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Jadi kalau kita memperhatikan seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Kristus, itu sebetulnya tidak bicara tentang fungsional, tapi itu bicara tentang ontologisnya, bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Sehingga teologi dari Paulus setara dan sama dengan teolog-teolog sebelumnya, rasul-rasul yang lain. Yesus Kristus adalah Allah. Lalu kemudian kita lihat misalnya teologi dari Petrus terkait dengan Yesus Kristus. Petrus memperkenalkan Kristus sebagai anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-19. Yesus Kristus adalah batu penjuru yang mahal. 1 Petrus 2 ayat yang ke-6. Lalu Yesus Kristus adalah gembala agung. Karena Bapak Ibu mesti melihat ini kesaksian Petrus tentang siapa Yesus Kristus. Sebab ada juga teologi yang berkembang bahwa fondasi gereja itu bukan Yesus Kristus, tapi fondasi gereja adalah Petrus. Karena Yesus mengungkapkannya dalam Matius, bahwa di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Mungkin nanti waktu masuk di dalam doktrin eklesiologi,
pembicara atau pemateri akan menegaskan itu. Tapi di sini saya mau memberitahu Bapak Ibu bahwa Petrus sendiri ia mengakui Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Dan juga kalau kita memperhatikan teologi dari Petrus terkait dengan proses penggembalaan, Petrus tidak menempatkan diri sebagai fondasi, tapi Petrus menempatkan diri sebagai penanggung jawab. Maka dalam bagian ini ia menempatkan Kristus adalah gembala agung. Karena itu setelah menjelang masa mati syahidnya, karena Petrus itu disalib terbalik, ia menuliskan dan mengirim kepada para penatua dan menegaskan kepada mereka, gembalakanlah kawanan domba Allah, gembalakanlah domba-domba Kristus. Karena tugas ini dia pernah menerimanya dalam Yohanes pasal terakhir, ketika kita tahu Yesus Kristus bangkit dan berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu, engkau mengerti aku mengasihi engkau. Lalu Yesus Kristus perintahkan, gembalakanlah domba-dombaku. Waktu Yesus bilang gembalakanlah domba-dombaku, menggunakan kata ganti refleksif kepemilikan, bahwa pemilik domba adalah Yesus Kristus, bukan Petrus. Karena itu fondasinya gereja adalah Yesus Kristus, bukan Petrus. Karena Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu pasti mengikuti media sosial. Jadi teman-teman kita yang ada di Katolik pun memberikan ajaran-ajaran bahwa Petrus adalah fondasi gereja. Tapi dalam kesaksian-kesaksian Alkitab kita sudah bisa menemukan bahwa Yesus Kristus adalah gembala agung dan satu-satunya. Nah, selain daripada itu, ada surat Ibrani. Sebetulnya Bapak Ibu, secara jujur, saya juga mengajarkan tentang eksposisi Roma Ibrani kalau di tempat saya mengajar. Dan kalau teologi ya surat Ibrani, saya memberikan argumentasi ketika saya ada dalam kelas teologi ya, bahwa penulisnya adalah Paulus. Dengan beberapa dasar argumentasi. Tapi karena ini masuk di kaum awam, tidak ada kesepakatan terkait dengan siapa penulis surat Ibrani. Dan surat Ibrani juga tidak memberitahu secara jelas dari argumentasi-argumentasi umum yang sulit dimengerti, sehingga saya memberikan topik di sini teologi surat Ibrani. Terlepas dari siapa penulisnya, nanti kalau kita ketemu Tuhan baru kita tahu. Tapi kalau di kelas saya tetap memutuskan ini adalah Paulus yang menulisnya. Teologi dari surat Ibrani memperkenalkan Yesus Kristus yang berhak menerima segala sesuatu dalam pasal 1 ayat 2. Dan Yesus Kristus adalah anak sulung 1 ayat 6. Ingat sekali lagi ya bahwa kata sulung prototokos yang dipakai dalam teks Alkitab tidak bicara tentang urutan, tapi bicara tentang otoritas dan kekuasaan. Yesus Kristus adalah imam besar berdasarkan pasal 3 ayat 1. Dan Yesus Kristus adalah imam besar agung pasal 4 ayat yang ke-14. Yesus Kristus adalah persembahan yang lebih baik karena perbandingannya dengan korban-korban yang lain. Yesus Kristus jauh lebih baik sebab hanya Yesus Kristus yang dapat menyenangkan hati Bapa. Pasal 9 ayat 25. Yesus Kristus adalah pemimpin imam dalam pasal 12 ayat yang kedua. Dan Yesus Kristus adalah pengantara perjanjian baru dalam pasal 12 ayat 24. Jadi dari semua bagian itu akan ditutup dan memberitahu kita bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang konsisten dalam pasal yang ke-13 ayat ke-8. Karena itu kita mau belajar sedikit terkait dengan duinatur Yesus Kristus. Selain dari teks-teks biblika yang Bapak Ibu sudah lihat tadi, kita lihat dari rumusan terkait dengan duinatur Yesus Kristus. Itu mencapai bentuk yang paling sistematis dalam konsili Kalsedon, yang menegaskan bahwa kedua natur Kristus itu disatukan tanpa percampuran, tanpa perubahan, dan tanpa pembagian, dan tanpa pemisahan. Karena itu di dalam satu pribadi Yesus Kristus itu, nyata dan hadir dua sifat. Satu yang disebut dengan sifat ilahi, Yesus Kristus dapat dibuktikan melalui kehadirannya. Sifat ilahi ini kekal. Dari mana kita tahu? Misalnya dalam Yohanes pasal 8 ayat 58 dan 17 ayat yang kelima. Yesus mengaku sudah ada sejak kekekalan. Lalu ia mengakui hadir di mana-mana berdasarkan Matius pasal yang ke-18 tadi saya sudah kutip terkait dengan perangnya sebagai Allah Immanuel. Lalu kemudian Yesus Kristus Maha Tahu. Ia memperlihatkan pengetahuannya tentang hal-hal yang hanya dapat diketahui jika ia Maha Tahu. Misalnya Matius pasal
16 ayat 21, Lukas dan seterusnya, dan Yohanes pasal 4 ayat 29. Yesus Kristus Maha Kuasa, ia memperkenalkan dan menyatakan kekuasaannya. Satu pribadi yang Maha Kuasa dalam Matius pasal 28 ayat 20 dan Markus pasal 5 ayat 11 sampai 15, Yohanes pasal 11 ayat 38 sampai 44. Jadi sifat-sifat ilahi Kristus dapat diperkenalkan dalam sejumlah teks-teks Alkitab itu. Lalu cara seraya juga memperkenalkan sifat insani atau sifat manusia. Yesus memiliki tubuh sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14 tadi yang kai hologos sark egeneto. Firman telah menjadi daging. Tapi terjemahan dalam Alkitab memudahkan kita. Firman menjadi manusia. Karena kalau daging di Indonesia itu terlalu banyak. Apalagi kalau di Manado. Daging itu banyak sekali. Jadi dibedakan, disempurnakan supaya kita dapat mengertinya. Lalu Yesus merasa lapar di Matius pasal 4 ayat 2. Lalu Yesus merasa haus, Yohanes pasal 19 ayat 28. Yesus merasa letih, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-6. Dan Yesus mengalami kasih dan belas kasihan, Matius 9 ayat 36. Yesus menangis di dalam Yohanes 11 ayat 35. Lalu Yesus diuji, Ibrani pasal 4 ayat 15. Semua daftar natur di atas, sifat-sifat di atas itu memperlihatkan ciri-ciri manusia sejati. Jadi kita mengakui Yesus itu memiliki dua natur. Natur ilahi dan natur insani. Sifat ilahi dan sifat insani. Bapak Ibu, sekali lagi saya memberitahu Bapak Ibu, kalau nanti waktu Bapak Ibu berada di luar gereja atau mungkin mengikuti media sosial, ada banyak orang akan berkata, Yesus Allah kok mati? Nah, pertanyaan itu salah sebetulnya karena Allah tidak mati. Yang kita tahu adalah kalau mati itu manusia. Dan itu sebetulnya ada teks-teks Alkitab yang menjelaskan peran Yesus sebagai manusia. Dan ada teks-teks Alkitab yang menjelaskan peran Yesus sebagai Allah ketika ia membangkitkan orang mati dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan ketika ada orang lain memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nampaknya kontradiksi, perlu perhatikan Alkitab secara menyeluruh. Nah, mari kita lihat klaim Yesus tentang dirinya. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau kita melihat pengakuan ini, berarti Yesus memperkenalkan diri sebagai Allah. Dan pengakuan ini membawa reaksi di masa itu. Karena orang-orang Yahudi menganggap Yesus itu memproklamirkan diri sebagai Allah. Menyamakan diri sebagai Allah, maka mereka berupaya untuk melemparinya pakai batu di dalam bagian itu. Jadi aku dan Bapa adalah satu. Yesus sendiri memberikan satu kesaksian tentang kesetaraannya. Bahwa dari segi hakikat ia setara dan sama dengan Bapa di surga. Nah, ada 3 macam pelayanan Kristus setelah ia inkarnasi dan memiliki dua natur itu tadi. Yang pertama, di masa lalu Yesus Kristus korbankan dirinya sebagai Yesus mengorbankan dirinya sebagai domba. Mengorbankan dirinya sebagai domba Paskah bagi orang percaya di masa lalu. Sesuai dengan teks-teks yang ada. Dan masa kini Kristus menjadi pengantara. Sesuai dengan kesaksian surat Ibrani dan 1 Timotius tadi 2 ayat 5. Lalu Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 1. Lalu masa depan Kristus akan menjemput orang percaya dan menghakimi dunia. Sesuai dengan 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16 dan ayat 17. Ini juga berkait erat dengan satu doktrin lagi yang disebut dengan doktrin eskatologi atau akhir zaman. Itu pakarnya Bapak Dr. Hari Purwoko yang biasanya bahas-bahas ini nanti akan diperdalam ketika membahas doktrin eskatologi. Mari kita lihat implikasi. Dalam waktu yang singkat ini saya tetap menambahkan satu implikasi praktis terkait dengan kristologi yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, setelah kita belajar kristologi yang benar, kita perlu hidup dalam penyembahan yang benar. Sebab Kristus layak diagungkan. Karena Kristus adalah Allah sejati, maka ia layak disembah sepenuhnya. Kita sudah melihat di Yohanes 1 ayat 1 tadi dan Ibrani 1 ayat 6.
Maka mari kita menyembah Kristus sebagai Tuhan, bukan hanya sekedar guru moral. Karena banyak orang di luar sana hanya mengenal Kristus sebagai nabi yang baik dan taat, tetapi tidak menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita mengenal Kristus sebagai manusia sejati. Karena dia manusia sejati, maka ia menjadi teladan hidup yang konkret. Misalnya, hidup dalam kerendahan hati, sesuai dengan kesaksian dalam Filipi. Filipi pasal 2, ayat yang ke-5 sampai ayat 8, ini ada doktrin terkait dengan doktrin kenosis. Allah telah mengosongkan diri di dalam bagian itu. Ia telah mengosongkan diri dan menjadi sama seperti manusia. Tapi yang dimaksudkan kata mengosongkan diri dalam bagian itu tidak bicara tentang mengosongkan secara ontologis, tapi itu secara fungsional. Bahwa ia hanya mengosongkan hak-haknya. Hak yang harusnya ia tuntut, ia tidak gunakan, tetapi sebagai morfototeo, ia tetap Allah. Taat kepada kehendak Bapa, lalu mengasihi dan mengampuni dan melayani dengan serius. Semua teladan pelayanan ini Kristus telah melakukannya. Maka sebagai pengikut Kristus, kita wajib untuk meniru dan meneladaninya sepanjang hidup kita. Dan orang Kristen juga harus bisa memperhatikan semua karakter yang ada pada Kristus dan kita dapat menirunya. Sebagai Allah, ia rela merendah menjadi manusia. Maka ada kristologi perendahan. Kalau nanti ada waktu kita bisa bahas lagi itu, atau ada yang mau bertanya, nanti saya akan perdalam itu. Sebagai manusia, ia adalah korban sempurna. Ia mati dan menggantikan kita. Orang percaya harus memiliki iman yang teguh di dalam penderitaan. Sebab Kristus sudah berkorban untuk kita dan kita dikawal olehnya dalam segala penderitaan. Tidak ada penderitaan yang jauh lebih besar dari penderitaan Kristus. Hidup dalam kekudusan. Kristus yang sempurna tanpa dosa menjadi standar hidup orang percaya. Orang percaya harus menolak dosa secara serius. Hidup dalam pertobatan terus-menerus. Pengorbanan Kristus di salib secara posisional kita sudah dikuduskan. Tetapi dari segi perjalanan hidup kita harus melakukan proses ini. Pertobatan secara terus-menerus. Menjaga hati, pikiran, dan tindakan terus-menerus. Bukan hanya saat dalam gereja, bukan hanya waktu ikut Bible class, tapi dimanapun kita ada tetap menjaga pikiran terus-menerus. Berani bersaksi, ini yang paling penting. Tidak boleh hanya mendengarkan doktrin-doktrin dalam iman Kristen, dalam gereja saja, tapi tidak bersaksi. Karena iman Kristen itu, teologi dalam iman Kristen tidak hanya berhenti dalam pikiran dan perasaan. Tidak hanya sebatas perenungan rohani, tetapi harus dapat disaksikan, diberitakan kepada orang lain. Karena itu orang Kristen harus tahu jika Kristus adalah satu-satunya juru selamat dan pengantara tunggal. Maka Injil harus diberitakan kepada orang lain. Tidak boleh malu mengakui Kristus. Dan harus membela iman dari ajaran-ajaran sesat. Ajaran sesat memang harus ada. Tetapi celakalah dia yang melakukannya. Kristologi yang benar menghasilkan misi yang aktif. Karena itu saya sangat terberkati sekali di dalam pelayanan yang dilakukan oleh gereja kita, GIA, Kelapa Gading, yang hamba-hamba Tuhan itu sudah turun ke daerah-daerah dan saya mencoba untuk menirunya walaupun belum sempurna. Saya tetap melakukan hal ini sebab kalau kita sudah tahu yang benar, maka kita harus turun untuk bermisi karena itulah hati Bapa. Dari bagian ini juga kita harus menentang ajaran sesat tentang Kristus. Banyak penyimpanan modern. Misalnya menyangkal keilahian dan kemanusiaan Kristus. Maka orang percaya harus menguji setiap ajaran dengan Alkitab. Tidak mudah terpengaruh dengan pengajaran populer. Ya, ini Bapak Ibu tidak salah dengar. Tidak semua pengajaran yang populer itu benar. Karena itu jangan tergiur. Selidiki dulu, telusuri dulu. Dan perdalam doktrin yang sehat. Dalam gereja, saya setuju dengan gereja yang gereja kita mulai sekarang memulai untuk mengajarkan doktrin-doktrin kepada jemaat. Ini sangat baik sekali dan menolong kita untuk bertahan terhadap ajaran-ajaran sesat itu tadi. Memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Kristus bukan hanya objek studi, tetapi pribadi yang hidup. Oleh karena itu orang percaya harus membangun kehidupan doa, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, serta berjalan setiap hari bersama dengan Kristus.
Kalau rasa beban terlalu berat, berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu, apakah Bapak Ibu dengan saya memikulnya sendiri dan tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya? Menghadapi penderitaan dengan perspektif Kristus. Ingat bahwa Kristus sebagai manusia pernah menderita. Dan oleh karena itu orang percaya tidak boleh putus asa dalam penderitaan, tetapi melihat penderitaan sebagai bagian dari pertumbuhan iman. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan di malam hari ini, Kristologi yang benar tidak berhenti pada teori, tetapi menghasilkan penyembahan yang benar, kehidupan yang kudus, iman yang teguh, pelayanan yang aktif, dan relasi yang hidup dengan Kristus. Biar dari materi ini dapat memberkati Bapak Ibu. Nanti materi ini saya akan share kepada Bapak Ibu jika ada yang kurang jelas. Apakah sesuai dengan waktu yang diberikan kepada saya Pak 1 jam untuk menyampaikan materi? Iya, terima kasih Pak dosen, Pak dokter, luar biasa. 60 menit kurang lebih kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, semua yang mau bertanya, mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, yang merisaukan, ada hal yang baru atau mungkin ada isu-isu tentang kristologi yang didapati di luaran sana. Oke, kita memberikan kesempatan Bapak Ibu bisa mengetik di chat atau nanti kita juga beri waktu untuk raise hand. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaannya, menanggapi dari apa yang disampaikan Pak Dr. Agustinus Paut soal kristologi. Ya, tadi ada banyak hal yang luar biasa yang dapat kita dapati. Kalau anak-anak muda bilang itu daging semua gitu ya. Jadi kita mendapatkan dasar-dasar tentang kristologi yang luar biasa. Karena satu kenyataan yang saya ambil tadi dari itu, bahwa kesalahan memahami kristologi, kita akan terjebak pada pemahaman sesat tentang kristologi itu sendiri. Yaitu pemahaman yang salah, menolak salah satu hakikat atau natur Yesus Kristus yang ilahi maupun yang manusia itu nanti akan terjebak pada kesesatan berpikir. Nah, itu hal yang menarik, karena itu kita perlu memiliki dasar yang benar dalam kita berteologi. Nah, di sini ada satu pertanyaan Pak dosen yang sudah masuk dari Ibu atau dari Debbie. Pak dosen, Yesus waktu lahir jadi manusia, apakah ia yang adalah Allah juga maha hadir? Silakan Pak. Iya, saya jawab dulu pakai teks ya. Saya share Oke, screen. Oke, iya, semoga ini bisa muncul di sana Ibu Debbie ya. Mohon iya. konfirmasinya apakah Ibu Debbie, Ibu atau ya siapa tahu saya salah ucap. Nah, Ibu mungkin bisa bantu saya perhatikan teks ini dulu, Bu. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 8, itu satu jawaban teologi yang sangat baik sekali menurut saya dalam teks ini terkait dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah Allah itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini. Dan bahkan ada kesimpulan yang baik sekali di situ, sampai selama-lamanya. Jadi dari bagian ini kita temukan satu argumentasi teologi biblika yang baik, bahwasanya ia adalah Allah sejati dan dia tetap maha hadir karena tidak ada ruang dan waktu di mana dia tidak hadir. Kalau tadi kita menerima teks ini misalnya, tadi kita menerima di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 ini mungkin jauh lebih baik kalau saya tunjukkan struktur, sorry. Saya stop share screen dulu. Saya tunjukkan strukturnya supaya Bapak Ibu bisa memperhatikannya dengan baik. Untuk lihat dari kata-kata yang dipakai di sini misalnya NRKN hologos, lalu kai ini dia menggunakan kata kalau dalam bahasa Yunani itu dia menggunakan satu tanda baca yang disebut graf. Graf ini berarti menjelaskan logos yang ada di sini sama dengan logos yang ada di sini. Lalu nanti kalau Ibu perhatikan lagi, kai di sini masih menggunakan graf untuk menjelaskan bahwa logos yang ada di sini dan teos yang ada di sini masih sama.
dengan bagian sebelumnya. Yang membedakan adalah di sini, tonteon. Jadi kalau Yesus adalah Allah dalam bagian ini, tidak mungkin dia tidak maha hadir. Dia pasti maha hadir. Makanya tadi kita melihat di dalam bagian teks yang Ibu tanyakan itu. Apakah pada waktu dia jadi manusia, dia adalah Allah maha hadir? Iya. Karena konsepnya begini. Saya stop series ini dulu supaya wajah saya bisa terlihat dengan jelas dan saya bisa melihat Ibu yang bertanya. Konsepnya begini. Waktu Allah menjadi manusia, Yesus menjadi manusia, dia bukan berubah jadi manusia. Ini harus digarisbawahi ya. Tapi Allah menambahkan. Jadi konsep kenosis itu bukan berarti Allah berubah. Karena Allah tidak mungkin berubah. Allah tidak berubah tapi dia menambahkan manusia. Jadi ini yang harus digarisbawahi. Kalau Allah menambahkan berarti sebagai Allah dia tidak berkurang apapun. Dia tetap maha hadir. Seperti bagian sebelumnya. Dia maha hadir. Terkecuali nanti kalau ada problem. Misalnya kalau dia Allah maha hadir kok waktu dia jalan dengan murid-murid tidak ada di sini. Itu problem lain. Problemnya adalah kita mau melihat dulu teks ketika teks itu bicara tentang peran Kristus sebagai manusia dan peran Kristus sebagai Allah. Tapi kalau ibu mau tanya tentang esensialnya, apakah dia adalah Allah yang maha hadir? Jawaban saya iya. Berdasarkan dua teks itu tadi. Dari Ibrani, Yesus Kristus dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak mungkin berubah. Dan dari Yohanes, ia adalah Allah. Karena dia Allah, maka Allah maha hadir. Kiranya ini dapat menolong ibu, mencerahkan ibu. Kalau tidak menolong, berarti saya butuh satu lagi, Yesus Kristus dan Roh Kudus untuk menolong ibu lebih mengerti lagi. Ya, terima kasih. Siap. Apakah masih mau ada didalami lagi? Ke yang lain silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Bisa mengangkat tangan. Wah, ini sepertinya sangat menikmati sekali bahannya nih Pak Agus. Siap, Pak. Sampai Biasanya kalau saya mengajar di kelas itu Pak, memang ada dua hal. Diam itu karena sangat mengerti sekali, karena materi ini memang mudah. Atau yang kedua, karena saking sulitnya, jadi biasanya agak membingungkan. Dan juga saya tadi belum sampaikan permohonan maaf saya Pak di awal. Sebab saya terlahir besar di Indonesia Timur, jadi bicara mungkin terlalu cepat. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang tidak menerima dengan baik, nanti bisa sampaikan di slide yang mana gitu. Itu kelihatannya ada pertanyaan yang masuk, Pak. ya, berikutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Nathanael Manik. Bertanya demikian. Izin bertanya Pak dosen, mengenai Yesus adalah juru selamat dan atau Yesus sebagai penebus dosa. Apakah penyaliban Yesus adalah kehendak Bapa atau keberhasilan iblis? Silakan Baik, Pak dosen. terima kasih. Latar belakang pertanyaan ini saya tahu itu dilatar belakangi oleh perdebatan dan argumentasi dari IDIS TV ya. Tapi saya tidak sependapat dengan itu, sebab Alkitab kita memberitahu bahwa rancangan penyaliban itu adalah rencana Bapa. Dan dalam konsep perjanjian lama, kalau Bapak tadi mengikuti saya waktu saya memberikan penjelasan terkait dengan hamba Tuhan yang menderita. Dalam Yesaya pasal 53 tadi, itu sudah ada nubuatannya tentang penderitaan Yesus Kristus. Dan mohon maaf untuk sampaikan, bukan keberhasilan iblis. Kenapa? Karena justru penyaliban Yesus Kristus dan kebangkitannya itu mengalahkan kuasa iblis. Jadi itu bukan kemenangan besar bagi iblis. Tapi justru mengalahkan semua rekayasa dan manipulasi dari setan. Jadi terjawab ya Pak ya. Ini sangat singkat, tetapi kiranya bisa menjawab Bapak gitu. Siap, terima kasih Pak. Siap, terima kasih. Sudah puas sepertinya. Ya, mari silakan Bapak Ibu atau ada yang mau langsung bertanya? Silakan mengangkat tangan, Tasmin. Mungkin daripada repot mengetik pertanyaan di chat, bisa raise hand, angkat tangan. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang bertanya? Kalau tidak ada, mungkin saya menyampaikan pertanyaan yang kadang ada di media sosial, Pak.
Kadang ada pernyataan seperti ini bahwa rumusan kristologi atau pengakuan Kristus terutama Yesus sebagai Tuhan itu adalah hasil kesepakatan. Jadi hasil kesepakatan seperti konsili-konsili yang ada dan juga murid-murid mengikutnya. Itu bagaimana Pak? Pendapat Pak Agustinus soal Baik, tersebut. siap. Tadi di konsili-konsili saya sudah beritahu Bapak Ibu ya, konsili itu bukan untuk menyepakati Yesus jadi Tuhan, tapi konsili-konsili yang dilakukan itu untuk memberikan respon terhadap para bidah, ajaran-ajaran sesat yang meragukan kemanusiaan dan kealahan Yesus Kristus. Jadi konsili-konsili, kalau orang menggunakan konsili-konsili sebagai argumentasi mereka bahwa itu adalah kesepakatan untuk Yesus sebagai Tuhan, jawaban kita tidak, karena mereka buta historis. Secara historis, konsili-konsili itu sebetulnya tidak memberikan respon apapun untuk ketuhanan Yesus Kristus, karena dalam bagian itu memberikan satu argumentasi terkait dengan keraguan-keraguan orang di luar iman Kristen tentang Yesus Kristus. Jadi responnya bukan pada peletakan fondasi teologi Kristen untuk harus mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sebab jauh sebelum konsili ada, Yesus sudah disebut sebagai Allah. Makanya di dalam teks itu misalnya ya, kalau di konsili-konsili kan teks tadi di perjanjian lama kita sudah melihat bahwa dia sudah disebutkan sebagai firman Allah. Dia jauh dan hadir jauh sebelumnya. Bahkan Yohanes menyebutkannya dengan istilah NRK, en hologos, kaiologos, en prostantion, ketios, en hologos. Jadi kata theos yang dipakai di situ dan dikaitkan dengan kata arke di bagian sebelumnya itu jauh lebih besar, merujuk kepada praeksisten. Dia bukan baru pada waktu pengakuan manusia. Semua pengakuan manusia itu bukan merupakan validasi supaya Yesus benar diakui sebagai Allah, tapi itu sebagai respon terhadap pengajaran sesat atau para bidah. Gitu Pak. Ya. Siap. Oke, terima kasih Pak dosen. Silakan Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi. Kita sudah jam 8 kurang 5 menit lagi. Maaf, aja jam 8 kurang 5 menit. Silakan, ada satu pertanyaan. Ya, coba saya cek ada di chat dari Pak Erwin Setiono. Izin bertanya Pak dosen, dari medsos, apakah kebangkitan Yesus terjadi oleh kuasa sendiri atau oleh Bapa? Ada ayat yang mengatakan Bapa membangkitkan Yesus. Ada juga yang menyatakan Yesus bangkit dengan kuasa sendiri. Bagaimana menyelaraskan ini dalam kerangka Tritunggal? Ya. Oke. Siap. Sudah ya Pak? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Bapak yang bertanya tadi itu sangat bagus sekali, sebab memang kalau kita memperhatikan Alkitab terkait dengan kebangkitan Yesus Kristus, itu bukan hanya pekerjaan tunggal dari Yesus Kristus. Itu sangat bagus sekali. Karena semua ayat-ayat dalam perjanjian baru yang membicarakan tentang Yesus Kristus itu sepakat dan setara menjelaskan bahwa itu adalah peran Allah Tritunggal. Makanya ada teks di mana Bapa membangkitkan Yesus Kristus, ada teks di mana Roh Kudus membangkitkan Yesus Kristus, tapi ada juga di mana Yesus membangkitkan diri sendiri. Nah, kalau waktu Yesus membangkitkan diri sendiri itu lebih tepat menggunakan middle voice dalam bahasa Yunani atau kata kerja refleksif, yakni subjek melakukan tindakan terhadap dirinya sendiri. Nah, di dalam bagian itu kalau misalnya ada orang hanya mengutip, katanya Yesus Allah, tapi kok Bapak tidak bisa bangkit sendiri, kok dibangkitkan oleh Bapa. Katanya Yesus Allah, tapi kok dibangkitkan oleh Roh Kudus. Kita jawab dengan sederhana, bahwasanya ketika ayat bicara Bapa membangkitkan, berarti itu menjelaskan peran Allah Bapa dalam kebangkitan Yesus Kristus. Kalau ada ayat yang menggunakan Roh Kudus membangkitkan Yesus, maka dalam bagian itu berarti menjelaskan peran Allah Roh Kudus dalam kebangkitan Kristus. Dan kalau ada ayat yang bicara tentang Yesus membangkitkan diri, di situ justru membuktikan bahwa di sini adalah karya agung Allah Tritunggal terkait dengan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Begitu Pak. Jadi menarik sekali memang ayat Alkitab itu, orang-orang yang tidak bertanggung jawab mereka akan mengutip dan menafsir semau mereka, tapi kita dalam iman Kristen tidak bisa digoyahkan karena firman Tuhan itu sangat konsisten dan sangat detail sekali dalam menjelaskan karya Allah Tritunggal dalam kehidupan orang percaya.
Ya, terima kasih untuk tanggapannya. Mohon maaf Pak dosen, ada satu pertanyaan yang terlewat tadi sebelum pertanyaan Pak Erwin. Dari Ibu Lydia bertanya, mengapa Katolik lahir lebih dulu baru kemudian Kristen lahir? Silakan, Din. Baik, kalau dari segi sejarah, Bapak Ibu memperhatikan memang yang berkembang pada masa itu adalah uskup ya, keuskupan. Namun kita mesti ingat bahwa fondasi gereja bukan masalah keuskupan, tapi kebenaran ajaran yang sesuai dengan Alkitab atau tidak. Itu sebabnya ketika reformasi mulai, Martin Luther ketika mengajukan semua tesis-tesisnya, itu bukan pada konsep tentang aturan, bukan masalah dogma, tapi menyangkut masalah doktrin yang tidak sesuai lagi dengan Alkitab. Maka kita tahu bahwa kehidupan iman Kristen itu pada firman, bukan pada aturan. Sebab Yesus sendiri sudah bicara banyak masalah aturan. Kalau masalah aturan dalam Katolik yang berkembang jauh lebih baik. Yahudi sudah ada aturan. Tapi ketika Yesus hadir, Yesus berkata kepada mereka bahwa bukan aturan-aturan itu yang menyelamatkan. Justru yang menyelamatkan adalah pribadi Yesus Kristus sebagai sang kebenaran. Makanya ibu yang bertanya tadi, jangan sampai berkecil hati, oh kita baru ada di abad ke-16 atau mungkin di abad kesekian setelah Martin Luther protes. Jadi kita dari segi sejarah berarti kita kalah dari kehadiran dan doktrin. Tidak. Justru doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Martin Luther dengan istilah sola-sola itu mengembalikan fondasi iman Kristen yang sudah jauh lebih disimpangkan dalam konteks aturan. Kita harus ingat bahwa orang percaya hidup karena firman. Itu klaim Yesus Kristus. Bukan karena aturan yang dibuat oleh manusia. Jadi kalau ibu tanya masalah kehadiran, memang Katolik hadir terlebih dahulu. Tapi bukan berarti kehadiran Katolik itu sudah menjadi jaminan bahwa ajaran-ajaran dari teman-teman Katolik itu lebih alkitabiah. Tidak. Justru jauh sebelum Katolik hadir pun ada ajaran-ajaran Yudaisme yang sudah ada. Yang jauh lebih baik. Tapi apakah itu lebih alkitabiah? Tidak. Ada ajaran yang bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Makanya ada perkembangan kekristenan. Jadi sekali lagi saya memberitahu Bapak Ibu, jangan minder jadi orang Kristen Protestan. Jangan minder, karena justru dari bagian ini kita tahu, kita bisa belajar Alkitab, kita tahu, dan jemaat sendiri itu menggali firman Tuhan sedalam malam hari ini dan hari-hari yang Bapak Ibu sudah pelajari. Sudah 4 kali Bapak Ibu belajar. Bapak Ibu bisa mengikuti itu jauh lebih baik. Jadi dari segi aturan tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan adalah firman Allah. Jadi peganglah pada firman Tuhan, sebab pada akhirnya semua akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Amen. Iya. Siap. Iya, terima kasih Pak dosen. Ini ada satu lagi Pak. Satu Siap. pertanyaan tentang pandangan dari Pak dosen. Pak dosen, bagaimana pandangan Anda pada kaum awam terhadap makna dari panggilan kita sebagai orang Kristen lebih mengenal kata Tuhan Yesus Kristus, dan ada juga dari saudara kita yang lain lebih mengenal Isa Al-Masih. Bagaimana pandangan Pak dosen? Ya, ini menarik sekali. Sebetulnya sama saja dua istilah itu ya, karena saya waktu ikut TC di Semarang, saya diajarin. Ini saya baru gabung ya. Saya baru gabung 2016. Jadi Bapak Ibu yang bertanya kalau ini dia ada di jemaat GIA, ini perlu diikutkan ke TC. Jadi saya waktu ikut TC di Semarang, saya sangat dicerahkan dengan istilah Al-Masih. Karena istilah Al-Masih yang dipakai itu sebetulnya lebih menggunakan bahasa Melayu waktu itu. Tapi sama saja untuk merujuk kepada Yesus Kristus. Jadi tidak usah minder dengan istilah Al-Masih di dalam GIA dengan teman-teman kita yang ada di luar GIA, mereka menggunakan Yesus Kristus, tidak masalah. Dua istilah itu merujuk kepada pribadi yang sama. Terkecuali Isa Al-Masih dalam iman Kristen dan Isa Al-Masih dalam kawan-kawan Muslim itu baru bisa dibedakan. Tapi kalau hanya kita dengan denominasi lain, kita GIA dengan denominasi lain, tidak usah minder, sama kok. Sama saja. Jadi jangan minder. Kita tetap sama di dalam poin itu ya, merujuk kepada satu pribadi yang sama. Ya itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak dosen. Ya, saya rasa cukup karena waktu. Mungkin mau izin Pak dosen, nanti apakah kalau ada rekan-rekan yang mau bertanya secara langsung bisa
bisa WA menghubungi Pak dosen lebih lanjut. Siap, Pak Oke, Cornelius. Saya ya. bersedia untuk menerima setiap WhatsApp yang masuk. Hanya jawabannya mungkin bisa di pagi hari atau mungkin di saat saya di siang hari, karena pagi saya mengajar, lalu kami di TPI Agape itu biasanya lebih banyak pelayanannya di sore hari. Kami sedang menunggu Ibu Pendeta Sri Ibu Nani untuk kami ajak keliling, dan nanti kalau Pak Yotam ke sini juga kami akan ajak keliling supaya mengenal jemaat-jemaat Tuhan, karena tempat kami berjauhan, Pak. Jadi kadang sesampai di rumah itu sudah jam 11, kadang jam 12. Jadi saya sungkan untuk memberi jawaban di tengah malam, di jam 12 atau jam 1. Jadi mungkin pagi atau mungkin di siang hari. Silakan sampaikan WhatsApp-nya, dan mau tanya apa saja silakan Bapak Ibu. Jujur saya bukan pakar di kristologi karena bidang saya itu di bahasa. Saya lebih ke bahasa, tapi kalau Bapak Ibu tanya, saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya tahu. Yang saya tidak tahu, saya akan jawab dengan tidak tahu, dan mohon tetap diterima dengan senang hati, walaupun jawabannya tidak tahu. Siap. Terima kasih Pak dosen, Pak dokter. Sebelum diakhiri, mungkin bisa closing statement tentang kristologi. Baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kristologi bukan doktrin yang menakutkan. Kristologi itu adalah dasar iman Bapak Ibu Saudara dengan saya. Karena itu jangan takut belajar kristologi, tapi gunakan setiap kesempatan yang ada untuk menggali dan mencari tahu tentang kristologi. Karena dalam topik kristologi ini kaya dengan ilmu, kaya dengan keteladanan, kaya dengan praktik-praktik hidup yang baik sekali. Bukan hanya praktik secara sosial saja, tapi praktik ini terkait dengan penyembahan dan kehidupan rohani saudara dengan saya. Karena itu dalami kristologi dan bangun diri, bangun pikiran dan bangun hati, sebab banyak juga ajaran sesat yang berkembang, tidak suka dan benci sekali dengan Yesus Kristus. Dan mereka akan menyampaikan ajaran-ajaran sesat. Tidak usah terganggu dengan ajaran sesat, karena firman Tuhan sudah beritahu. Penyesatan memang harus ada, tetapi celakalah dia yang melakukannya. Jangan tergiur dengan ajaran sesat, tapi beri ruang dan waktu untuk belajar dan mengenal Kristus secara pribadi. Karena Kristus sumber pengetahuan, Kristus sumber hikmat, Kristus sumber kekuatan, Kristus sumber kasih sayang. Dia sanggup menolong kita dalam setiap problem. Tuhan Yesus memberkati. Siap. Terima kasih Pak dosen untuk waktunya, untuk ilmunya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akhiri dalam doa, kita akan berfoto dulu bersama ya. Oke, terima kasih. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon dengan kasih Ibu Pendeta Naning bisa memimpin menutup pertemuan kita pada malam hari dengan doa. Ya, mari Bapak Ibu kita mengakhiri pertemuan kita yang sangat luar biasa ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah beri pada saat ini, di mana kami sudah menerima sebuah penjelasan yang begitu jelas, begitu sederhana untuk memahami tentang kristologi ini. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami bukannya sekedar mengerti tentang kristologi, tapi ada aplikasi-aplikasi yang sangat luar biasa yang harus kami terapkan yang berkaitan dengan kristologi ini. Kau berkati kami semua, dan untuk Pak Agus juga Tuhan memberkati, Kau mengurapi dalam pelayanannya, baik sebagai dosen, sebagai gembala wilayah di daerah Jawa Timur sana Tuhan. Engkau juga memberkati domba-domba yang digembalakannya untuk semakin bertumbuh dalam segala hal yang dirindukannya, Engkau juga yang menolong. Terima kasih Tuhan, kami selesai, kami mengucap syukur, dan Tuhan boleh pertemukan kami di Senin yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.